Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di SPP TV yang akan membahas alur cerita sinetron Suci Dalam Cinta. Ya, sebelum ke pembahasannya, baiknya bagi kalian yang baru menemukan channel ini, alangkah baiknya dukung channel ini terlebih dahulu dengan cara tekan tombol subscribe dan aktifkan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan dengan alur ceritanya. Ya, langsung saja kita ke pembahasannya, yang dimana kali ini di sini terlihat Suci yang sedang berada di sel penjara. Di sini ya para sobat-sobat semua, Suci pun telah beribadah untuk bisa agar dia bisa kembali lagi ke rumahnya dan keluar dari sel penjara tersebut. Di saat di sini Suci sedang sembahyang dan di sini seseorang wanita yang sangat jahat terhadap Suci dan berkata kepada Suci, "Maling ya maling aja, jangan sok alim." Di sini ya, para sahabat-sahabat semua, Suci pun sangat-sangat sakit hati dibilangin oleh seseorang tersebut. Dan akhirnya di sini ya para sahabat-sahabat semua, penderitaan Suci yang hari demi hari bertubi-tubi. Dan kali ini ya para sahabat-sahabat semua, Suci pun tidak bisa untuk dilupakan kali ini yang dia rasakan di penjara tersebut. Ya para sahabat-sahabat semua, di sini Kinan pun mendapatkan telepon yang entah dari siapa telepon tersebut, sehingga di sini Kinan pun mendapatkan perkataan telepon tersebut, Suci tidak akan bisa keluar dari penjara tersebut. Di sini Kinan pun dengan merenungi nasibnya yang kena terus imbasannya para sobat-sobat semua, sehingga Kinan pun akan mencari cara untuk mengeluarkan Suci dari dalam penjara tersebut. Besar kemungkinan di sini apapun cara Kinan untuk mengeluarkan Suci yang di dalam penjara dengan penuh penderitaannya, sehingga ya para sobat-sobat semua, Kinan pun di sini merencanakan lagi bersama yang kali ini rencana Kinan besar kemungkinan ya para sobat-sobat semua bisa mengeluarkan Suci dalam penjara tersebut. Para sahabat-sahabat semua, kita alihkan lagi ke adegan selanjutnya, yang dimana kali ini di sini terlihat Rafa yang telah melihat Tarjo tersebut. Di sini ya para sobat-sobat semua, terbongkarlah sudah rahasia Sila selama ini. Yang kali ini di sini ya para sobat-sobat semua, bahwa Sila lah yang melakukan semuanya atas kejahatannya. Dan di sini Tarjo pun terbaring lemas dan tidak bisa ngapa-ngapain karena Tarjo mengalami koma ya para sobat-sobat semua. Dan di sini Rafa pun heran dan tidak bisa terbayangkan kenapa istri harus bisa sekejam itu ya para sobat-sobat semua, sehingga di sini Rafa pun tidak mengerti dengan keberadaan Sila kali ini ya para sobat-sobat semua, yang entah apa di pikiran Sila kali ini. Dan di sini ya para sobat-sobat semua, Rafa pun belum mengetahui bahwa Sila sedang apa dan di mana, karena di sini Rafa pun tidak mengetahui keberadaan Sila, yang entah di mana Sila berada dan di mana Sila bersembunyi. Rafa pun akan mencari Sila yang entah di mana beradanya Sila kali ini. Dan di sini Rafa pun ya para sahabat-sahabat semua sangat-sangat curiga terhadap istrinya yang sekarang menjadi buronan polisi. Ya, dialihkan lagi ke adegan selanjutnya, yang dimana kali ini di sini terlihat Suci yang telah tidak bersalah. Di sini ya para sahabat-sahabat semua, Kinan pun membawa pengacara yang hebat agar Suci bisa keluar dari penjara tersebut, sehingga di sini Suci pun di sini ya para sahabat-sahabat semua tidak bersalah dan tidak akan mungkin dipenjara, karena di sini Suci lah sudah dibebaskan oleh polisi tersebut, sehingga di sini keluarga Suci pun sangat bahagia bahwa Suci akan dikeluarkan hari ini juga. Dan Kinan pun bahagia ya para sobat-sobat semua saat mendengar bahwa bukti-bukti kali ini di sini Suci tidak bersalah, yang bersalah adalah Sila tersebut. Dan kali ini ya para sobat-sobat semua, Sila lah yang akan dijebloskan ke penjara oleh polisi karena Sila sudah melanggar hukum, dan Sila pun telah pergi yang entah kemana. Sekarang besar kemungkinan polisi pun akan mencari si Sila, yang sekarang si Sila telah jadi buronan.
Di saat di sini Pak Polisi mengatakan kepada Kinan dan Bu Jihan bahwa Suci akan keluar dari penjara, dan di sini ya para sobat-sobat semua, Bu Pika pun marah besar terhadap Bu Jihan karena di sini Bu Pika sangat benci terhadap Bu Jihan, dan kali ini ya para sobat-sobat semua, Bu Pika pun di sini dengan tidak malu-malu Bu Pika pun mengatakan kepada Bu Jihan bahwa Bu Jihan perebut suami orang, dan disinilah rumah tangga mereka pun hancur gara-gara Bu Jihan. Itulah ucap Bu Pika kali ini. Dan para sobat-sobat semua, kita alihkan lagi ke adegan selanjutnya yang dimana kali ini di sini terlihat Kinan dan Suci. Kinan pun memperingati Suci bahwa Suci tidak boleh ada atau sedikit permasalahan jangan dibikin-bikin ulah lagi oleh Suci, karena Kinan tidak bisa untuk membantu Suci lagi ya para sobat-sobat semua, karena Kinan sudah capek membantu si Suci yang terus-menerus merajalela ataupun terus-menerus membuat Kinan di sini ya para sobat-sobat semua, membuat Kinan terpukul hatinya karena melihat penderitaan Suci, dan membikin di sini Kinan pun terbebankan oleh Suci, sehingga di sini Kinan pun harus memperingati si Suci secepatnya, dan Suci pun harus mengerti ya para sobat-sobat semua bahwa Kinan memperingati itu. Kinan pun ya besar kemungkinan di sini ya para sobat-sobat semua, mungkin saja udah ada rasa hati terhadap Suci, sehingga di sini Kinan harus mengatakan kepada Suci jangan terus-menerus mencari keonaran. Itulah Suci kali ini yang sudah diperingati oleh Kinan kali ini. Ya, dialihkan lagi ke adegan selanjutnya yang dimana kali ini di sini terlihat Sila yang telah merenungi nasibnya dan sedang bersedih ya para sobat-sobat semua, tapi masih saja di sini keegoisannya masih saja menyalahkan Suci. Suci di sini tidak bersalah ya para sobat-sobat semua, itu adalah keegoisan si Sila dan ambisi. Sila di sini telah ambisi besar ya para sobat-sobat semua, sehingga Sila pun telah tidak sadar bahwa dirinya telah salah ya para sobat-sobat semua, sehingga di sini besar kemungkinan Sila pun akan depresi dan tidak bisa lagi berkutik apapun karena Sila sudah menjadi buronan polisi. Dan kali ini ya para sobat-sobat semua, polisi pun akan mencari Sila yang entah di mana berada Sila. Dan kali ini ya para sobat-sobat semua, polisi pun telah beredar dan di mana-mana pun polisi telah ada, karena di sini si Sila yang telah menjadi buronan pun di sini Sila di kantor apapun polisi bahkan ada ya para sobat-sobat semua, karena polisi akan tetap mencari Sila yang sudah tersangka. Di sini Sila pun mati kutu ya para sobat-sobat semua, sehingga Sila tidak bisa keluar sedikit pun ataupun menonjolkan kecantikannya di semua orang, dan baju-baju seksi pun sekarang tidak bisa dipakai oleh Sila kali ini ya para sobat-sobat semua. Lihat saja di sini Sila pun menyambar sebagai lelaki dan pakai kacamata, pakai topi, pakai jas yang bukan jas ya para sobat-sobat semua, pakai jaket yang kayak preman gitulah. Kali ini Sila yang telah menyamar menjadi seseorang yang entah siapa di sini ya para sobat-sobat semua. Ya, dialihkan lagi ke adegan selanjutnya yang dimana kali ini di sini terlihat Rafa yang mengatakan kepada Pak Adrian bahwa tidak harus selamanya kayak begini dan tidak selama-lamanya bahwa Sila harus dijadikan buronan polisi. Kali ini Rafa pun memohon-mohon kepada Pak Adrian agar Pak Adrian bisa berkutik ataupun harus membaiki nama baik Sila, dan kali ini Pak Adrian pun harus mengikuti kata-kata Rafa bahwa kali ini polisi harus berdamai dengan Sila ya para sobat-sobat semua. Itulah yang diinginkan oleh Rafa kali ini, dan Rafa pun mengatakan semuanya kepada Pak Adrian. Ya para sobat-sobat semua, di sini Pak Adrian pun sangat-sangat bingung ya, bahwa di sisi lain di sini Sila adalah anaknya, dan besar kemungkinan di sini Sila pun selamanya akan menjadi buronan polisi apabila si Sila tidak menyerahkan dirinya kepada polisi tersebut. Dan di sini ya para sobat-sobat semua, Pak Adrian pun tidak bisa untuk menggegaskan bahwa anaknya tidak akan ditangkap polisi. Itulah yang harus dijalani dan itulah hukum yang akan
menjalani semuanya, dan yang akan membuat Sila ke penjara itu adalah hukum. Hukumlah yang berkuasa, itulah ucap Pak Adrian terhadap Rafa kali ini. Ya, dialihkan lagi ke adegan selanjutnya yang dimana kali ini di sini terlihat Sila yang telah menyamar menjadi entah siapa ya para sobat-sobat semua, karena Sila ingin bertemu dengan Rafa. Di saat Sila berada di kantor Rafa, di sini ada seseorang polisi yang telah menjaga kantor tersebut, dan di sini Pak Polisi pun di sini ya para sobat-sobat semua telah curiga terhadap seseorang tersebut, yaitu kepada Sila. Dan di sini Pak Polisi pun sontak saja terkejut saat melihat Sila. Besar kemungkinan di sini ya para sobat-sobat semua, mungkin saja si Sila akan tertangkap oleh polisi tersebut. Apabila di sini polisi tidak bisa menangkap si Sila, Sila akan menjadi buronan selama-lamanya. Itulah Sila kali ini ya para sobat-sobat semua, yang kali ini Sila telah menjadi buronan polisi, yang kemana-mana si Sila tetap akan menjadi buronan polisi. Ya, mungkin hanya ini di alur cerita sinetron Suci Dalam Cinta. Dan jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.